Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat berjumpa kembali di sajian studi perbandingan dan lintas agama. Sajian studi perbandingan dan lintas agama, kajian Kristologi dan studi perbandingan Islam, studi perbandingan antara Islam dan Kristen, studi perbandingan antara Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan saat ini saya akan mengupas dan membahas mengenai pokok bahasan siapakah Yesus itu, siapakah Yesus Kristus itu. Sebagaimana kita ketahui dalam ajaran gereja atau dalam Kristen, Yesus disebut sebagai Tuhan atau penjelmaan Tuhan atau anak Tuhan dan segala macam, lalu mati disalib. Nah, dalam Islam, Yesus pribadi yang kita kenal dengan Yesus adalah Nabi Isa. Jadi Yesus dalam ajaran Islam adalah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Beliau disebutkan namanya 25 kali di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi di dalam Al-Quran, Nabi Isa atau Isa Al-Masih, Yesus disebutkan 25 kali namanya dalam Al-Quran. Dia adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan Tuhan. Yesus adalah nabi yang diutus oleh Tuhan kepada umatnya sendiri, kepada umat Bani Israel, umat Yahudi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada sajian video ini akan kami paparkan beberapa argumentasi, beberapa bukti dan beberapa alasan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Silakan Anda simak, Anda dengarkan, Anda lihat secara teliti, kita pelajari secara mendalam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dan bisa membuka pintu hati saudara-saudara sekalian untuk melihat dan memahami kebenaran. Bagaimana Yesus bisa dibilang dan dikatakan Tuhan kalau Yesus sendiri diciptakan oleh Tuhan? Bagaimana Yesus bisa dikatakan dan dibilang Tuhan kalau Yesus sendiri pernah 9 bulan dalam kandungan ibunya? Coba Bapak-Bapak Ibu bayangkan sekalian, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan pencipta alam semesta dilahirkan dari dalam kandungan makhluk ciptaannya. Apakah hal ini benar masuk akal? Apakah hal ini bisa diterima dengan akal pikiran? Katakan Tuhan tidak beranak dan Tuhan itu tidak diperanakan dan dia tidak meranakan sesuatu. Dalam Al-Quran disebutkan lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Jadi salah satu sifat dan karakteristik Tuhan, salah satu identitas Tuhan itu tidak diperanakan oleh siapapun. Sementara Tuhan sendiri tidak memperanakan seseorang. Tuhan tidak memperanakan seseorang atau siapapun. Nah, sementara kita sebagai manusia, salah satu sifat dan karakter kita sebagai manusia, kita ini hidup, kita ini bisa eksis hidup sini karena kita diperanakan oleh orang tua. Jadi kita diperanakan oleh orang tua, sementara kita sendiri akan memperanakan seorang anak. Jadi kita mempunyai keturunan, mempunyai silsilah keluarga, beranak cucu. Nah, itulah manusia. Nah, sementara Tuhan itu tidak sama seperti itu. Karena Yesus bisa dibilang dan dikatakan Tuhan kalau Yesus sendiri sembahyang dan menyembah Tuhan. Coba aja pikirkan, di dalam Alkitab, kalau Bapak-Bapak Ibu pelajari, di dalam Alkitab disebutkan bahwa Yesus sembahyang dan menyembah Tuhan. Jadi Yesus itu dia sembahyang dan menyembah Tuhannya. Jadi Yesus itu memiliki Tuhan. Yesus menyembah Allah Subhanahu. Dibilang dan dikatakan Tuhan kalau Yesus sendiri makan dan minum. Coba aja bayangkan, Yesus makan dan minum. Artinya apa? Kalau orang atau sesuatu yang makan dan minum, artinya dia menggantungkan sesuatu. Artinya dia tergantung pada sesuatu. Nah, kalau orang tergantung pada sesuatu, artinya dia punya ketergantungan. Orang itu tidak bisa dipertuhankan. Orang yang makan dan minum, artinya dia itu tergantung pada alam. Orang yang makan dan minum, coba aja kita pikirkan.
Orang kalau habis makan dan minum setelah kenyang, apa yang terjadi? Dia harus pergi ke toilet, dia harus pergi ke sumur untuk buang air yang besar atau buang air kecil. Coba aja bayangkan, orang kalau sudah makan dan minum, apa yang terjadi? Dia kenyang, habis kenyang dia kemana? Dia harus pergi ke WC, pergi ke toilet untuk buang hajat, buang air besar dan buang air kecil. Coba saya bayangkan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan pencipta alam semesta pergi ke toilet, pergi ke WC. Ini benar-benar nggak masuk akal, nggak masuk logika. Itulah sebabnya makanya Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah nabi manusia biasa sebagaimana halnya kita semuanya. Jadi Tuhan itu dia tidak makan dan minum sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah Tuhan semesta alam, dia yang memberi makan makhluknya, dia yang memelihara dan memberi makan makhluknya. Allah sendiri dia tidak makan dan tidak minum, tidak membutuhkan sesuatu. Jadi sekali lagi, orang atau sesuatu yang makan dan minum artinya dia menggantungkan hidupnya, dia memiliki ketergantungan, dan orang yang memiliki ketergantungan artinya dia tidak bisa dipertuhankan. Oke, berikutnya, bagaimana Yesus bisa dikatakan Tuhan? Bagaimana Yesus bisa dibilang dan dikatakan Tuhan kalau pada saat bersamaan Yesus dibilang telah mati di tiang salib? Coba aja kita pikirkan, Tuhan mati, disalib dan dibunuh oleh makhluknya sendiri. Apa kira-kira masuk akal? Tuhan pencipta alam semesta dibunuh, ditaklukkan oleh makhluknya sendiri. Coba ya sekali lagi saudara-saudara sekalian berpikir, bagaimana Tuhan pencipta alam semesta dikatakan mati. Nah, kalau Tuhan pencipta alam semesta mati, terus siapa yang mengontrol, siapa yang menguasai seluruh planet, seluruh galaksi, dan seluruh alam semesta ini? Sementara seluruh alam semesta, seluruh planet dan galaksi dikendalikan oleh Allah Tuhan semesta alam. Coba aja bayangkan begini. Bayangkan seorang supir bis. Bayangkan seorang pilot pesawat. Bayangkan seorang pilot pesawat ngantuk atau tertidur selama taruhlah 5 menit. Apa yang terjadi? Mungkin pesawat akan jatuh, mungkin pesawat akan hilang kendali, atau seorang supir bis yang ngantuk atau tertidur ketika mengendalikan bis, apa yang terjadi? Mungkin bisnya akan kecelakaan. Nah, sama halnya demikian. Kalau Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta dikatakan mati, terus siapa yang mengendalikan alam semesta ini? Siapa yang mengendalikan seluruh kehidupan di alam semesta ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan buka Alkitab dan akan saya tunjukkan Alkitab Matius 24, Matius pasal 24 ayat 11. Sebagaimana Anda lihat, Yesus berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24, Matius pasal 24 ayat 24. Yesus berkata, sebab Masias-Masias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana yang Anda lihat di dalam Alkitab. Jadi menurut Alkitab, di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa orang jahat yang menyesatkan banyak orang, atau nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang, nabi-nabi palsu pun bisa melakukan mujizat. Jadi orang jahat dan nabi-nabi palsu pun bisa melakukan banyak mujizat. Jadi artinya, kesimpulannya, mujizat itu tidak bisa dijadikan alasan. Mujizat itu tidak bisa dijadikan dasar dan alasan untuk mempertuhankan seseorang. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus
Jadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus tidak bisa dijadikan bukti untuk mempertuhankan Yesus. Mujizat tidak bisa dijadikan alasan untuk mempertuhankan seseorang. Jadi Tuhan itu adalah pencipta segala semesta alam, sementara manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan itu sempurna sifat dan karakteristiknya, sementara manusia itu tidak sempurna. Manusia terbatas penglihatannya, jangkauannya, ilmu pengetahuannya, kekuatannya. Nah, sementara Tuhan itu dia tidak terbatas. Jadi artinya tidak bisa sesuatu dikatakan terbatas dan tidak terbatas pada saat bersamaan. Tidak bisa dikatakan sesuatu sempurna dan tidak sempurna pada saat yang bersamaan. Tuhan tidak bisa dilihat, sementara manusia bisa dilihat. Manusia mempunyai organ tubuh, manusia mempunyai darah, daging, tulang, dan organ tubuh. Manusia bisa diraba, bisa disentuh, sementara Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah makhluk ciptaan, jadi Tuhan tidak bisa diraba atau dilihat. Terus sifat dan karakter berikutnya, Tuhan itu sifatnya kekal, abadi. Artinya Tuhan itu tidak pernah mati, Tuhan itu tidak pernah merasakan mati, Tuhan tidak pernah merasakan capek atau letih, karena Tuhan itu sempurna. Segala sesuatu yang mempunyai awalan pasti mempunyai akhiran. Sekali lagi, segala sesuatu yang mempunyai awalan pasti dia akan mempunyai akhiran. Nah, sementara kalau kita lihat pribadi Yesus dilahirkan dan dia juga dibilang oleh umat Kristen bahwa dia mati di salib. Nah, kalau Yesus dilahirkan artinya dia mempunyai awalan. Nah, kalau dia dibilang mati di salib artinya dia juga mempunyai akhiran. Nah, jadi artinya manusia itu mempunyai awalan dan mempunyai akhiran. Manusia dilahirkan dan manusia cepat atau lambat suatu saat dia harus mati. Nah, sementara Allah, Tuhan pencipta alam semesta dan seluruh isinya, telah ada dan hidup selamanya. Bahkan sebelum ada penciptaan, Allah, Tuhan semesta alam, telah ada. Tuhan pencipta alam, dia tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran. Artinya dia hidup kekal selamanya. Salah satu kesalahan yang dialami oleh umat gereja atau salah satu kesalahan yang dilakukan oleh umat Kristen adalah mereka telah menyampur adukan antara konsep Tuhan dan konsep manusia. Mereka menyampur adukan konsep Tuhan dan konsep manusia. Dalam Islam sangat jelas bahwa Tuhan dan manusia itu adalah dua hal yang berbeda. Tuhan memiliki sifat, memiliki identitas, dan memiliki karakteristik tersendiri. Sementara manusia memiliki sifat, memiliki identitas, dan karakteristik tersendiri. Jadi manusia dan Tuhan dia saling bertolak belakang, saling berlawanan arah, sifat, karakteristik, dan identitasnya. Maksud saya begini, Tuhan itu adalah pencipta, sementara manusia itu adalah ciptaan. Jadi Tuhan sebagai pencipta, sementara dia sendiri tidak diciptakan. Jadi sesuatu tidak bisa dikatakan pencipta dan ciptaan pada saat yang bersamaan. Tuhan itu pencipta, sementara manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, pencipta dengan ciptaan tidak bisa disatukan jadi satu. Kalau dijadikan satu, maka artinya itu berlawanan arah, bertolak belakang, bersilang pendapat, atau berstandar. Jadi Tuhan memiliki sifat, karakteristik, dan identitasnya sebagai Tuhan, sementara manusia memiliki sifat, identitas, dan karakteristiknya sendiri sebagai manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan, sementara Tuhan adalah pencipta dari segala hal, segala sesuatu. Tidak bisa dikatakan pencipta dan ciptaan pada saat yang bersamaan. Itulah sebabnya makanya tidak bisa Tuhan dan manusia menjadi satu. Tidak bisa dikatakan sesuatu sebagai Tuhan dan manusia pada saat yang bersamaan. Itu artinya bertolak belakang, bersilang pendapat, atau istilah kasarnya suatu hal kemunafikan, artinya bersilang pendapat atau berwajah dua. Jadi sekali lagi, Tuhan dan manusia terpisah, bertolak belakang. Itulah sebabnya manusia tidak bisa berubah menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak bisa berubah jadi manusia. Manusia akan tetap menjadi sebagai manusia, dan Tuhan akan tetap menjadi Tuhan selamanya. Oke.
setelah melakukan penelitian bertahun-tahun, saya menyimpulkan secara yakin bahwa Alkitab yang sebagaimana yang saya tunjukkan ini, nah seandainya Alkitab ini bisa berbicara, maka Alkitab ini akan berbicara dengan sendirinya. Alkitab ini akan berbicara dengan sendirinya bahwa Islam itulah yang benar, Islam itulah jalan satu-satunya jalan kebenaran. Seandainya Alkitab ini bisa berbicara, maka Alkitab ini akan berbicara dengan sendirinya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan buka Alkitab dan akan saya tunjukkan Alkitab Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga. Jadi artinya orang yang menyebut, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka mereka tidak akan masuk surga. Jadi orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan, orang yang menyebut, orang yang mengakui Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan, maka mereka tidak akan masuk surga. Jadi itulah yang dikatakan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk surga. Jadi orang yang mempercayai dan mengaku dan menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka mereka tidak akan masuk surga. Ya, itulah yang dilakukan oleh umat gereja, itulah yang dilakukan oleh umat Kristen. Mereka menyebut dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka umat Kristen tidak akan masuk surga. Ayat berikutnya Matius 7:22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, maksudnya di sini pada hari kiamat, menjelang hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat yaitu Yesus akan datang lagi. Yesus akan datang lagi yang kedua kalinya menjelang hari kiamat. Nah, pada hari itu banyak orang yang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Nah, siapakah orang banyak itu? Nah, orang banyak di sini tentu saja umat Kristen. Umat Kristen saat ini sedang menunggu kedatangan Yesus. Nah, pada saat itu, pada saat Yesus datang yang kedua kalinya, umat Kristen akan berseru, Tuhan, Tuhan. Nah, ayat berikutnya berbunyi, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ayat ini begitu jelas sekali. Ayat ini begitu gamblang dan jelas, membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yesus agamanya bukan Kristen. Nah, di sini deskripsinya begitu jelas, ciri-cirinya begitu jelas. Jadi ayat Matius 7 ayat 22 membuktikan deskripsi ciri-ciri umat gereja. Para pendeta, para pastor, para misionaris, mereka yang melakukan misi-misi misionaris, melakukan misi penyembuhan, pengobatan, mengatasnamakan Yesus. Mereka melakukan misi dan bantuan sosial,
mengatasnamakan Yesus. Mereka melakukan pengobatan dan mujizat mengatasnamakan Yesus. Nah, itulah yang dibilang Yesus. Mereka akan ditolak, mereka akan diusir oleh Yesus karena Yesus tidak pernah mengenal mereka. Yesus tidak mengenal umat Kristen. Yesus tidak mengajarkan ajaran Kristen. Jadi di sini jelas sekali, seperti yang Anda lihat, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Aku tidak pernah mengenal kamu, pergilah dari sini, maksudnya. Seandainya Alkitab ini bisa berbicara dengan sendirinya, maka Alkitab akan menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak mati dan tidak disalib. Yesus itu sebenarnya adalah seorang Muslim. Jadi sekali lagi, Yesus itu adalah seorang Muslim, agamanya Islam. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Jadi ajaran Kristen yang sekarang ini adalah ajaran Paulus, ajaran ciptaan dan buatan Paulus. Sementara Yesus sendiri mengajarkan ajaran Islam. Yesus adalah seorang nabi, dia adalah seorang utusan Tuhan, dia tidak mati dan tidak disalib. Saya tunjukkan semua bukti dan fakta dari Alkitab. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan buka Alkitab dan akan saya tunjukkan Alkitab. Bukti berikutnya, Matius 14, Matius pasal 14 ayat 8. Sebagaimana Anda lihat, berbunyi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, ayat pasal 14, Matius pasal 14 ayat 8 dan 9 membuktikan secara jelas deskripsi, ciri-ciri dan gambaran umat gereja atau umat Kristen. Jadi ayat ini begitu jelas sekali, ucapan dan firman Yesus bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Coba Anda pikirkan dan Anda renungkan secara mendalam. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, atau umat ini atau bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Coba Anda pikirkan dan Anda renungkan secara mendalam. Siapakah bangsa ini? Siapakah umat yang dimaksud di sini? Tentu saja umat Kristen. Hanya umat Kristen lah yang memuji-muji, yang memuja-muja Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan nama Yesus, dengan nama Yesus. Jadi bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi umat Kristen memuji-muji, beribadah, sembahyang, menyembah Yesus, tapi hatinya jauh daripadaku. Ayat berikutnya, percuma mereka beribadah kepadaku, percuma atau sia-sia mereka sembahyang, beribadah, menyembahku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, perintah manusia di sini adalah perintah Paulus. Jadi ajaran Kristen, ajaran gereja, ajaran tiang salib itu adalah perintah buatan karangan manusia, atau ajaran salib, ajaran Kristen, ajaran penembusan dosa, ajaran konsep tiga Tuhan, tiga Tuhan dalam satu Tuhan dalam tiga, atau ajaran doktrin Trinitas. Itu semua adalah perintah dan buatan manusia, buatan Paulus dan peninggalan kekaisaran Romawi. Jadi ayat ini, pasal dan ayat ini begitu jelas sekali bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Jadi sekali lagi, seandainya Alkitab ini bisa berbicara, maka Alkitab ini akan berbicara dengan sendirinya. Yesus itu adalah seorang Muslim dan agamanya adalah Islam. Sementara ajaran Kristen yang sekarang ini adalah buatan dan ciptaan Paulus. Nah, Paulus itu adalah seorang nabi palsu. Paulus adalah seorang yang
merusak, mengganti, dan merubah-rubah ajaran Yesus. Jadi ajaran salib, ajaran lambang, dan tiang salib itu adalah lambang dan ajaran Paulus. Jadi Yesus Kristus sama sekali tidak mengenal dan tidak mengajarkan ajaran Kristen. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan buka Alkitab dan akan saya tunjukkan. Sekali lagi, Markus pasal 7 mulai dari ayat 6 sampai 9 menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Kristen. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Ajaran Kristen atau ajaran salib, ajaran lambang salib, ajaran penebusan dosa, doktrin Trinitas, doktrin satu Tuhan dalam tiga atau tiga Tuhan dalam satu, semuanya itu adalah perintah manusia, perintah dan buatan karangan Paulus dan peninggalan kekaisaran Romawi. Itulah Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Artinya sia-sia, percuma, buang-buang waktu mereka beribadah dan menyembahku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, perintah Paulus, perintah dan karangan manusia. Perintah dan hukum Tuhan, perintah dan hukum Allah mereka abaikan, mereka tinggalkan demi mengikuti adat istiadat dan budaya manusia. Acara seperti Paskah atau Natal itu semua tidak ada hubungannya dengan Yesus. Acara Paskah dan Natal semuanya adalah karangan dan buatan manusia. Adat istiadat, penyembah berhala yang ditiru oleh umat Kristen, oleh umat gereja. Saya tunjukkan satu bukti lagi dalam Alkitab mengenai perayaan hari Natal, perayaan Krismas yang dilarang dari Alkitab sendiri. Silakan Anda buka 10 Yeremia 10 mulai ayat 2. Sebagaimana Anda lihat, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Maksudnya di sini, janganlah kamu ikut-ikutan, janganlah kamu terpesona, janganlah kamu terbuai. Ayat 3, sebagaimana Anda lihat, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan atau percuma, buang-buang waktu. Bukankah berhala itu pohon kayu? Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan? Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnnya dengan emas dan perak. Orang memperindahnnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang, supaya jangan jatuh. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Nah, di sini jelas sekali ciri-ciri gambaran nubuat, perilaku adat istiadat, perayaan Krismas, perayaan Natal yang sangat terkenal, yang sangat memasyarakat di dunia barat, yang diadakan oleh umat Kristen, oleh umat gereja. Jadi perayaan Natal sendiri, perayaan Krismas sendiri yang dilakukan orang secara membabi buta, tanpa ilmu dan bukti, bahkan di dalam Alkitab pun sendiri dinubuat dan dilarang. sekali lagi, ajaran Kristen yang sekarang ini adalah ajaran ciptaan dan buatan Paulus.
ajaran yang dibuat oleh Kekaisaran Romawi. Jadi sekali lagi saya mengajak Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk saling meneliti, dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk saling datang berdiskusi, saling membahas Alkitab, membuka dan membedah Alkitab. Dengan ini saya mengucapkan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebagaimana yang Anda lihat, bukti demi bukti, ayat demi ayat, argumentasi dan alasan sudah saya tunjukkan untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu seorang Muslim dan agamanya adalah Islam. Sekali lagi, ajaran Kristen, ajaran salib, ajaran penebusan dosa, dan doktrin Trinitas yang diajarkan gereja bukanlah ajaran Yesus. Ajaran doktrin lambang salib, doktrin Trinitas, ajaran penebusan dosa adalah ajaran buatan manusia, buatan Paulus, dan ketinggalan Kekaisaran Romawi. Setelah bukti demi bukti, alasan dan argumentasi telah saya sampaikan, berikut adalah salah satu argumentasi yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dapat membuka pintu hati saudara-saudara dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Bayangkan seorang presiden, siapapun presiden di suatu negara, baik itu SBY, baik itu Presiden Jokowi, baik itu Presiden George Bush atau Obama. Bayangkan seorang presiden suatu negara berdiri di Gedung Putih atau berdiri di depan gedung Istana Negara di atas panggung. Bayangkan seorang presiden. Bisakah seorang presiden suatu negara berdiri di depan Gedung Putih, di depan gedung istana, dengan setengah telanjang, dengan hanya mengenakan celana dalam, berjoget atau menari dengan setengah telanjang di depan Gedung Putih atau di depan Istana Negara, yang ditonton, direkam, dan disuting oleh semua media massa dan TV dan radio. Nah, pertanyaannya, bisakah seorang presiden suatu negara, bisakah seorang presiden melakukan hal itu? Bisakah seorang presiden suatu negara berdiri di depan Gedung Putih atau Istana Negara dengan setengah telanjang, menari dan berjoget, dan disuting di depan semua kamera dan media massa? Coba saja bayangkan Bapak Ibu semuanya. Bisa nggak kira-kira seorang presiden melakukan hal itu? Coba Anda renungkan, Anda pikirkan secara mendalam. Bisakah seorang presiden melakukan dan berbuat hal seperti itu? Menari, berjoget, setengah telanjang, dengan hanya mengenakan celana dalam di depan Gedung Putih atau di depan Istana Negara. Silakan pikirkan sejenak. Nah, jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Sebab presiden adalah seorang pemimpin tinggi negara. Presiden adalah seorang petinggi negara yang terhormat, kedudukannya yang paling tertinggi di suatu kepemimpinan di suatu negara. Jadi artinya poinnya sini yang mau saya kemukakan adalah tidak pantas, tidak layak, tidak pas, tidak sopan bagi seorang presiden untuk berbuat atau melakukan tindakan seperti itu. Tidak pantas, tidak layak, tidak hormat, tidak sesuai dengan derajat, pangkat, dan kedudukan seorang presiden untuk melakukan aksi setengah telanjang, berjoget dan menari di depan Istana Negara.
yang disyuting oleh semua media massa. Nah, poinnya adalah, poin dan inti yang mau saya kemukakan adalah, demikianlah halnya Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan semesta alam tidak pantas, tidak layak, tidak terhormat, tidak pas melakukan sesuatu yang merendahkan derajat, harkat, dan kedudukan Tuhan. Karena Tuhan itu Sang Maha Tinggi, Sang Maha Penguasa. Tidak pantas bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas bagi Tuhan sendiri untuk melakukannya. Sekali lagi saya ulangi, tidak pantas, tidak sopan, tidak terhormat bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dapat merendahkan dirinya sebagai Tuhan. Jadi artinya, sekali lagi yang mau saya kemukakan adalah, tidak pantas Tuhan pencipta alam semesta turun ke bumi, menjelma menjadi manusia setengah telanjang, lalu dipukuli, ditonjoki, diludahi, dan dibunuh lalu digantung di tiang salib. Apakah Tuhan bunuh diri? Coba saudara pikirkan, saudara renungkan secara mendalam. Sekali lagi, Tuhan pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi tidak pantas melakukan sesuatu yang dapat merendahkan status, derajat, dan kedudukannya sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu Sang Maha Tinggi, Sang Maha Penguasa. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya kemukakan ini bisa menjadi bahan renungan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan hati dan bapak-ibu semuanya bisa terbuka, bisa menerima dan melihat dan mengenali hakikat kebenaran. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini dapat bermanfaat, dapat berarti, dapat berguna bagi seluruh pembaca, bagi seluruh pencari kebenaran. Jumpa dan bertemu kembali dalam sajian pokok studi perbandingan agama di lain waktu, di lain kesempatan, pada topik dan pokok bahasan yang berbeda.